sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Ketum. Ya, Halo. Waalaikumsalam Bu. Nanti saya Iya. izin on cam nanti ya, baru Oh, nyampai. iya. Oke, baik-baik. Terima kasih, Pak Ketum. Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 14, kos lebih 15 menit ya, Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah, kedua tamu undangan spesial kita hari ini juga sudah hadir membersamai kita, Bapak Ibu. Kita akan memulai langsung saja kegiatan kita di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Ibu guru peserta webinar yang hari ini hadir dengan penuh semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada siang hari yang agak mendung-mendung ini Bapak Ibu, tapi tentunya hati kita bahagia dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita memberikan salawat kepada beliau beserta keluarga dan para sahabat, di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Ibu Nur Hidayati, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, sekaligus Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lombok Barat, akan bertugas sebagai moderator pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama Bapak Ibu kalau dijadwal dari jam 14 sampai dengan jam 16 WIB nanti. Sekali lagi terima kasih untuk kedua tamu undangan kita yang sudah hadir hari ini. Terima kasih atas kesediaannya membersamai kita semua di siang hari ini Bapak Ibu. Baik, selanjutnya untuk menunjukkan rasa cinta tanah air dan rasa bangga kita terhadap organisasi profesi kita, Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Igi. Bapak Ibu boleh membuka kameranya ya untuk kita bisa bernyanyi bersama. Terima kasih.
No, 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 no. Ini minuman kok anaknya. Baik, terima kasih banyak kepada tim IT Bisa Iglobar. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada siang hari ini. Mari kita sambut Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terhormat Bapak Dr. Wirman Kasmayadi, SPD MSI. Kepada beliau disilakan. Ya, baik. Suara saya terdengar, Bu Nur? Dengar Ya. jelas, Bapak. Jelas ya? Nggih. Ya, baik. Terdengar ya? Aman, Pak. Aman. Baik. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum IGI Pusat, Bapak Nanang Hidayatullah SHI MM, yang saya hormati juga tim IGI Lombok Barat, yang ketuanya ini Serikandi Lombok Barat ini ya, Ibu Nur Hidayati, kemudian Bapak Ibu semua peserta yang hadir, dan yang kami kasih dan banggakan Bapak Ibu semua ya. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat, berkah, sehat, semangat, ruang, waktu, dan segala-galanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa silaturahim, bisa berbagi, berdiskusi dengan agenda yang luar biasa yang sudah direncanakan oleh tim, dan tentunya ini menjadi momentum berbagi yang sangat-sangat strategis ya. Dua kalinya juga tak lupa kita aturkan selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, dan semoga nanti di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, tim fasilitator dan juga tim daerah IGI Lombok Barat dan juga semua peserta yang hadir. Pertama, perkenalkan dulu, ini saya ini karena orang baru di NTB ini, walaupun statusnya lama gitu ya. Perkenalkan dulu saya, saat ini sebelumnya itu di NTT, di BGP juga, sekarang hampir 3 tahun di sana, persisnya 2,5 tahun. Sekarang sejak 17 Oktober 2024 ditugaskan di NTB, di Balai Guru Penggerak juga. Sesungguhnya saya sebelumnya juga sudah lama di LPMP atau BPMP dari tahun 2001 ya. Bapak Ibu yang kami kasih banggakan, saya ingat awal tahun 2022 di NTT, saya hadir itu pelantikan pengurus daerah IGI Provinsi NTT, seingat saya tuh. Awal-awal saya ada di NTT. Ini ternyata sekarang berulang. Saya awal-awal di NTB, ternyata Tabarakallah dan Qadarullah ini Ibu Nur sudah undang kita langsung. Ini pertama juga saya ketemu komunitas organisasi profesi guru ini, ternyata IGI yang pertama juga di NTB. Nah ini mungkin sudah qadarullah seperti itu, dan mudah-mudahan ini pertanda baik untuk kita terus bisa bersinergi, berbagi, berkolaborasi nanti dalam
kita terus bergerak, tergerak menggerakkan, walaupun nanti transformasi kebijakan, apapun bentuk transformasi itu juga tidak menghalangi kita untuk terus akan berbagi, Bapak Ibu. Ya, baik, Bapak Ibu yang kami kasih dan banggakan, tema diskusi kita ini memang sangat-sangat aktual, Bapak Ibu, ya, sangat aktual. Saya sendiri masih sama dengan Bapak Ibu posisinya. Apa yang kita dengar, kita lihat dari apa yang di sosial media dan seterusnya, prinsipnya kan Pak Menteri kita yang baru, Pak Prof. Abdul Mukti MED, ya, beliau pada prinsipnya akan tetap melakukan kajian-kajian terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah berlangsung. Ya, misalkan kurikulum, ujian nasional, dan lain-lainnya. Ya. Nah, itu memang yang namanya prinsip, Ibu, prinsip kajian, prinsip telaah, itu kan sesuatu yang wajib dan lumrah kita lakukan sesungguhnya. Apalagi ini sudah berjalan dalam 5 tahun kebijakan. Ya, sama dengan prinsip refleksi itu, Bapak Ibu, seperti yang kita lakukan di kelas. Justru kita harus terus berefleksi supaya kita bisa melakukan perbaikan secara terus-menerus. Ya, kalau kita ingat di model kompetensi guru yang Perjanjian GTK 2626 itu 2023, kompetensi yang level dasar itu kan pemahaman. Guru yang memiliki pemahaman tentang semua prinsip teori pembelajaran. Yang kedua, guru yang menerapkan apa yang mereka pahami itu, dia pahami itu yang level 2. Level 3, guru yang selalu melakukan merefleksi, evaluasi, dan merancang perbaikan untuk pembelajarannya. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita guru, sesungguhnya proses refleksi, proses yang berujung pada evaluasi dan perbaikan-perbaikan, merancang perbaikan itu adalah sesuatu yang sunatullah sebenarnya Bapak Ibu, ya, sesuatu yang harus kita lakukan, karena dengan kita sering melakukan refleksi, evaluasi, dan merancang perbaikan-perbaikan, itu sebenarnya sangat sunnatullah dan harus kita lakukan dalam konteks yang sesederhana apapun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang kita disuguhkan di media dan apa yang disampaikan Pak Menteri, sungguhnya itu adalah sesuatu yang standar, artinya sesuatu yang wajar dan dilakukan untuk dalam rangka melakukan suatu perbaikan-perbaikan. Nah, sehingga jangan kita maknai itu sebagai suatu yang sakral dan berat. Semua itu proses transformasi itu adalah suatu yang sunnatullah, perubahan-perubahan, transformasi termasuk itu, transformasi itu akan terus abadi dan kekal, yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hentikan, namanya proses perubahan atau transformasi itu. Demikian juga konteksnya dalam kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nanti. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks ini yang paling pertama dan utama adalah kita perlu siap mental, siap daya tahan, daya juang untuk terus bisa bertransformasi, ya, untuk terus beradaptasi dalam proses transformasi dan perubahan yang terus bergulir. Kita tetap bisa beradaptasi dan terus bisa bertransformasi untuk kita bisa eksis dalam tugas-tugas kita. Nah, sehingga ini Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa bersibuk dengan aktivitas-aktivitas yang luar biasa
Zoom kapan saja bisa, belajar di PMM, belajar moda luring, moda daring, kemudian menulis, kemudian aktif berbagi, diskusi, tumbuh, prinsip bertumbuh, prinsip berkembang. Itu yang modal paling dasar. Justru yang paling dasar adalah modal kita yang melekat pada kebiasaan kita untuk terus bertumbuh, belajar, berbagi, berkarya, lalu menjadi yang terbaik dan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, itu sesungguhnya yang paling fondasional, yang dasar adalah itu, Bapak Ibu. Ya, apa yang ada pada diri kita itu, potensi yang ada pada diri kita. Sehingga nanti perubahan-perubahan transformasi apapun yang mengalir di tengah dunia pendidikan, kita siap saja untuk belajar, untuk berubah, untuk berkarya, untuk berbagi, bersinergi dengan siapa saja. Nah, ini yang dan dengan prinsip daya juang dan daya tahan kita akan tetap. Nah, sehingga kita Bapak Ibu harus kuat, tidak alergi dengan perubahan, tidak alergi dengan transformasi, tidak alergi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, dinamika-dinamika yang terjadi. Sehingga kita yang terbiasa sudah membiasakan diri dengan dunia yang serba berubah, yang dengan tuntutan yang tinggi, perubahan-perubahan itu, maka biasa. Artinya kita tidak di zona nyaman, tidak lalu nyaman di zona nyaman, ya. Kita sudah terus bisa bertumbuh, dan tidak biasa di zona yang nyaman, maka kita akan terbiasa dengan perubahan-perubahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, prinsip-prinsip dasar dari kita untuk tetap bisa survive di tengah perubahan-perubahan sesungguhnya itulah. Maka anak-anak kita pun kita siapkan, kita didik untuk dia siap beradaptasi di zamannya nanti. Karena kodrat zamannya anak-anak itu kan memang berbeda-beda. Sekian tahun ke depan sudah berubah mereka. Yang kita perlu siapkan ke mereka adalah bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan cepat, jadi pembelajar sepanjang hayat, jadi pembelajar cepat dengan di tengah perubahan dan transformasi yang ada. Nah, ini yang kita ingin terus kuatkan, yang terus kita kampanyekan dan seterusnya. Nah, juga Bapak Ibu, salah satu poin lagi, apa yang sudah kita alami itu sangat penting. Misalkan ini, bayangkan pendidikan profesi guru tertentu dalam 6 bulan terakhir saja Bapak Ibu itu hampir 700.000 secara nasional. Bahkan saya hitung untuk NTB itu hampir 30.000 guru yang diundang untuk tahun ini, hanya semester ini aja, semester kedua tahun 2024, saya hitung itu hampir 30.000 guru di NTB yang terundang untuk pendidikan profesi guru. Ini kan bentuk transformasi sistem PPG yang luar biasa cepatnya bertumbuh dan berkembang. Ya, dan kita juga harus siap dengan segala ritme perbaikan, perubahan-perubahan. Nah, ini kan salah satu contohnya. Lalu kita ada program guru penggerak yang begitu terasa, menggema dan berdampak di seluruh negeri, ya. Dan mereka juga sudah siap mental untuk menjadi agen-agen perubahan, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, sungguhnya apa pengalaman-pengalaman berjuang, belajar, berkarya dan berbagi yang sudah kita miliki, itulah sungguhnya bekal kita untuk bisa eksis dalam gelombang transformasi kebijakan dan perubahan-perubahan selanjutnya. Ya, ini poin kita Bapak Ibu, dan kita harapkan Bapak Ibu itu yang kita tidak risau dengan perubahan yang ada, tapi kita tetap bisa cepat beradaptasi sebagai pembelajar yang cepat untuk bisa belajar sepanjang hayat. Banyak juga kebijakan-kebijakan lain Bapak Ibu yang sudah membuat kita belajar banyak, dan itulah kesempatan yang luar biasa sudah kita miliki untuk terus bisa belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti kita akan diskusi, kalau memang lebih lanjut silakan kita diskusi. Ini hanya pengantar diskusi saja. Lalu yang ingin kami sampaikan juga Bapak Ibu, kita
kami ucapkan juga selamat kepada Bapak Ibu guru semua, Dendik. Hari ini persis sudah diluncurkan, sudah di launching November sebagai bulan guru, ya, bulan guru nasional. Dulu kan Hari Guru Nasional 25 November. Sekarang agenda kita untuk memberikan atensi, perhatian, lalu penghargaan kepada guru itu luar biasa. 1 bulanan ini kita banyak agenda untuk memperingati, memberikan penghargaan kepada guru-guru kita melalui kegiatan-kegiatan. Salah satunya ada jambore, nanti ada pemilihan Hari Guru Nasional, ada pemilihan guru yang inovatif dan dedikatif. Lalu ada kombal inspiratif, ada yang lain-lain tentang masuk ke pendidikan. Hari ini Pak Menteri di Sumatera Selatan tadi sudah melaunching bulan guru nasional yang temanya adalah Guru Hebat Indonesia Kuat. Ya, ini menjadi momentum hadiah yang sangat spesial bagi Bapak Ibu guru semua untuk bisa kita berikan penghargaan dan seterusnya. Agenda-agenda lain nanti juga kita akan lakukan, seperti kesempatan berbagi seperti ini adalah agenda kita semarakkan bulan guru nasional melalui berbagai kesempatan berbagi. Silakan di komunitas-komunitas lain mau berbagi, mau melibatkan kami di BGP, silakan. Juga kita siapkan berbagai agenda kegiatan pelatihan dan pengembangan untuk guru itu sudah mulai kita siapkan dan rancang, akan kita running dari BGP di bulan November ini, ya. Sehingga termasuk ada puncak ada jambore guru GTK hebat juga kita sudah sedang berproses dan juga terus bisa berjalan, sehingga Bapak Ibu silakan nanti bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Hari Guru Nasional itu yang melibatkan murid, melibatkan guru dan seterusnya, ya. Baik Bapak Ibu, itu mungkin beberapa poin sebagai pengantar. Nanti kita akan, kalau memang ada diskusi-diskusi yang interaktif, silakan kita bisa diskusi. Dan pada prinsipnya bulan guru, sekarang kita bicara bulan guru nasional ini di November kita akan peringati sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan dan aktivitas yang konstruktif untuk bagaimana kita memberikan atensi perhatian besar lebih kepada guru-guru kita. Ya, baik Bapak Ibu, tadi diminta diminta membuka diskusi ini, maka dengan izin kita semua dan mohon ridho dari Allah SWT, maka marilah kita buka kegiatan webinar diskusi ini dengan sama-sama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat berdiskusi, selamat sehat, salam sehat selalu, dan insya Allah kita akan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kepala Balai yang telah bersedia membersamai kami hari ini ya. Wah, ada pantun juga nih. Saya jadi pengen buat pantun nih. Atau Pak Ketum mungkin nanti yang akan membalas ya. Membalas pantunnya, mohon disiapkan Pak Ketum. Dan Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Balai tadi ya Bapak Ibu, beliau memang baru dilantik Bapak Ibu, masih fresh ini Bapak Ibu ya. Jadi beliau resmi dilantik sebagai Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat itu pada tanggal 17 Oktober Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tentu ada yang sudah tidak asing dengan beliau ya, karena beliau ini memang putra asli Nusa Tenggara Barat Bapak Ibu, walaupun sempat 2 tahun kalau nggak salah tadi ya Pak ya, jalan-jalan ke NTT ya, 2,5 tahun ya. Baik. Dan beliau juga alumni dari SMA Negeri 1 Narmada. Di forum guru penggerak itu banyak ini Pak, wah teman saya nih, teman alumni saya. Dan ada salah satu juga tim
tim bisa Igi Lobar nih Bapak dari SMA 1 Narmada juga katanya nih ada. Ya, dan untuk Bapak Ibu ketahui bersama bisa bincang syarat makna Ikatan Guru Indonesia ini Bapak Ibu, kita ada tim berempat. Di sini ada Pak Ibnu, beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Narmada. Kemudian ada Pak Arifin, beliau adalah guru hebat juga dari SMK Negeri 2 Kuripan, dan Bu Ati Rahmawati dari SMA Negeri 1 Gunung Sari. Insya Allah nanti pengurus IGI Lombok Barat dan tim bisa IGI Lombok Barat boleh bersilaturahmi ke Balai Guru Penggerak ya Bapak Ibu ya. Siap. Oke. Boleh, boleh. Baik, sekali lagi terima kasih, dan berikutnya kita akan menyapa Bapak Ibu, ini adalah Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia yang telah hadir membersamai kita hari ini. Beliau warawiri, dan terakhir saya melihat beliau sedang bersama dengan Ibu Wakil. Ya, di medsosnya kemarin sempat saya lihat ya, Pak Ketum sedang bersama dengan Bu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, yakni Bu Stella Christy. Jadi memang Ikatan Guru Indonesia ini IGI menjalin kerjasama yang sangat baik ya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu. Dan mungkin boleh saya perkenalkan sedikit. Jadi beliau adalah Pak Danang Hidayatullah, beliau adalah Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Beliau sudah memiliki banyak pengalaman ya di bidang pendidikan. Kemudian beliau juga Bapak Ibu merupakan founder dari sebuah sekolah gitu ya. School to School Training, School to School Training atau STST program. Kemudian beliau juga pengalaman kerjanya sudah banyak sekali Bapak Ibu, pernah menjabat di Jakarta Art Drama Educator. Kemudian beliau juga berkecimpung di komunitas teater kampus Jakarta, luar biasa. Kemudian di Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam juga, ini pada masa kuliahnya beliau ya, mengikuti training atau workshop yang banyak banget Bapak Ibu. Terakhir beliau ikut Internet of Things, AI for Education, Virtual Reality for Education, Google Certified Educator, Office 365 Training, dan masih banyak lagi pelatihan lainnya, Bapak Ibu. Dan beliau merupakan tim kerja fasilitasi Kemdikbudristek dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Beliau juga merupakan kepala sekolah di Sekolah Murid Merdeka atau SMM dari tahun 2024. Pernah bekerja juga di Binus School Simpro tahun 2005 sampai dengan 2023, Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Kita beri aplaus yang meriah dulu untuk Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah. Kami mohon kesediaannya Bapak untuk memberikan sedikit sambutan sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab interaktif pada siang hari ini. Silakan. Itu dengan hanya cara Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, tadi ada hadir Bapak Dr. Wirman selaku Kepala Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat. Kami dari Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia mengucapkan selamat atas pelantikan yang sudah berjalan. Tadi masih fresh from the open. Jadi masih Ya, amin. Kasih Pak Ketua. ya, jadi harus ini sering banyak kita tanya dan banyak kita ajak kolaborasi. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Daerah IGI Bu Nur Hidayati dan teman-teman pengurus serta para peserta. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan, saya mumpung ada Kepala BGP di sini Pak Dr. Wirman, saya ingin menyampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu
kebetulan saya sudah berkomunikasi baik dengan Ibu Dirjen, termasuk Pak Ses Dirjen ya, Pak Temu Ismail, dan sudah keluar surat dari GTK terkait dengan kerjasama kolaborasi Ikatan Guru Indonesia gitu ya dengan Balai Guru Penggerak BBGP dan BGP. Dan alhamdulillah kita sudah selesai Pak ini untuk 6 BBGP dan BGP. Jadi kemarin kami mengajukan kegiatan peningkatan kompetensi guru berdasar tentang literasi menyenangkan, yang itu merujuk pada Perijen 2626 yang kebetulan saya adalah salah satu dari fasilitator nasional yang juga melatih, menjembatani teman-teman pertama kali sosialisasi untuk staf Kemdikbudristek. Dan kemarin kita sudah berjalan Pak kerjasama ini, kolaborasi antara IGI dan BBGP. Pertama kita launching di BBGP Sumatera Utara ya bersama Pak Joko, yang alhamdulillah membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan IGI Sumatera Utara, dan saat itu mengundang semua guru-guru 100 guru dari semua kabupaten kota di Sumatera Utara untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang kita siapkan. Dan yang kedua, kemudian kita ke BBGP Jawa Barat, kemudian BBGP Jawa Timur, kemudian ke BBGP Sulawesi Selatan, termasuk ke BGP Maluku Utara dan juga Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah saya diberikan sehat sehingga bisa membersamai teman-teman dalam pelatihan tersebut, langsung datang ke wilayah BGP tersebut. Dan insya Allah ini kita akan running lagi Pak untuk melanjutkan kerjasama dengan seluruh BGP yang ada. Waktu itu kita sudah mengajukan sebetulnya ke BGP NTB, namun saat itu masih posisi Bu Santi ya, Bu Direktur masih PLT dan juga masih dalam renovasi saat itu, sehingga masih belum bisa berjalan. Mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama dan kolaborasi. Modulnya kami sudah siapkan, merujuk pada Perjen 266, pelatihnya juga sudah kami siapkan, panitia sudah kami siapkan, nanti tinggal kita kolaborasikan. Mudah-mudahan nanti Pak Kepala BGP ada waktu luang, saya bisa bersilaturahim atau mungkin teman-teman dari NTB, sehingga kita bisa melanjutkan kerjasama dengan BGP ini. Karena saya ingat betul pesan secara umum dari Kemdikbud bahwa ini kegiatan peningkatan kompetensi guru ini tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak, baik oleh Kemdikbud, baik oleh BGP, baik oleh IGI atau organisasi profesi guru lainnya, tapi harus sama-sama membuat jaring ekosistem pendidikan yang sama-sama yang sama, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi guru secara khusus dan peningkatan kualitas pendidikan secara umum, yang itu juga merujuk pada SDGs, Quality of Education, peningkatan pendidikan yang berkualitas. Sekali lagi terima kasih itu sebagai pengantar, dan sebelum memulai materi ya ada pantun karena tadi ditodong oleh Bu Nur Hidayati, saya sampaikan pantunnya untuk Pak Dr. Wirman ya. Di Balai Guru ilmu bertumbuh. Cakep. Kembangkan potensi, takkan ragu. Cakep. Mendidik generasi guru dengan cinta menuju masa depan yang lebih ceria. Cakep. Ini buat sendiri kan Pak Ketum, bukan AI ya? Buat sendiri ya? Inilah fungsinya dari artificial intelligence. Iya. Jadi kita bisa itu membuat banyak hal dari AI. Tapi ini nanti kesambungannya dengan apa yang akan kita bicarakan di topik hari ini terkait dengan ganti menteri, ganti kurikulum. Kita mungkin bisa mulai ya. Izin Pak Dr. Wirman, saya menyampaikan pengetahuan yang saya miliki dan berdasarkan pengalaman, nanti jika ada kekeliruan mungkin bisa diluruskan. Tapi pada intinya begini, judul dari kegiatan kita hari ini, ganti menteri, ganti kurikulum, memang sangat update gitu ya, update, dan mungkin banyak dari kita bertanya-tanya apa benar demikian. Nah, ini perlu kita luruskan bahwa yang diberikan oleh panitia ini secara
kalau dalam bahasa korespondensi publik tentu sangat menarik. Namun demikian perlu kita luruskan bahwa tidak begitu juga. Ya. Tidak setiap menteri ganti kurikulum. Kita masih ingat terakhir kali kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 2013 dan itu sudah kita dimulai pada zaman Menteri Pak Prof. Muhammad Nuh yang itu sudah ada 11 tahun ya, 11 tahun berlalu dan itu sudah ada pergantian dari berapa menteri, mungkin Pak Menteri, Pak Muhajir, Pak Adi, dan itu tidak ganti kurikulum. Baru pas zamannya Pak Nadiem itu baru ganti kurikulum. Jadi artinya bahwa ganti menteri, ganti kurikulum ini terpatahkan sudah dengan fakta yang tadi saya sampaikan bahwa tidak selalu ganti menteri itu ganti kurikulum. Yang kedua, saya ingin menyampaikan dan meneruskan dan menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Wirman, Kepala BGPNTB, bahwa melakukan kajian terhadap satu kebijakan masa lalu itu adalah sebuah keharusan dan justru aneh kalau misalkan tidak ada kajian ulang terhadap kebijakan yang sudah dilakukan. Namun demikian, sebagai sebuah proses standarisasi tadi disampaikan oleh Pak Firman, ada satu kalimat yang disampaikan oleh Pak Mukti, Pak Profesor Mukti selaku Mendikdasmen sekarang ya, Mendikdasmen, selalu kalimat yang digunakan adalah kami harus cermat dan berhati-hati dalam hal ini. Gitu. Ini artinya bahwa tidak mungkin juga pemerintahan yang baru, Mendikdasmen yang baru ini serta-merta secara frontal, revolusioner mengganti kurikulum Merdeka dengan katakanlah jika ada kurikulum yang lain. Ini pasti membutuhkan kajian, membutuhkan penyamaan persepsi, membutuhkan apa yang kita sebut dengan belanja masalah. Beberapa hari kemarin saya datang ke kementerian saya, keliling itu ke gedung A, itu gedung A tempat Pak Prof. Mukti, kemudian ke gedung D tempat Menristek, kemudian ke gedung E tempatnya Menteri Kebudayaan gitu ya. Dan saya lihat betul, saya tunggu itu sampai jam 8 malam, Pak Menteri itu belum keluar dari ruangannya. Kemdikbud itu ya, Kemdikdasmen itu saya rasa mengejar belanja masalah itu. Jadi ya memang sekarang sedang mengumpulkan apa nih kira-kira yang aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari organisasi, aspirasi dari berbagai pihak untuk bisa dikaji kembali dan nanti bisa jadi rujukan dari oleh Kemdikdasmen. Itu sebagai pengantarnya seperti itu. Jadi ya kita memang harus bisa menyelaraskan diri kita dengan perubahan gitu ya. Apapun itu. Tapi tentu ada batasan antara rambu-rambu yang kita sebagai guru jangan sampai gitu ya. Kita juga kan nggak mau stres gitu ya, kena apa namanya dampak kalau tiba-tiba nanti ada perubahan kurikulum yang sangat signifikan dan melupakan kerja-kerja yang sudah itu terimplementasi dengan baik dan sudah mendapatkan sambutan secara baik dan sudah terimplementasi secara baik. Apa program-program itu tentu ada kalau kita lihat dari kurikulum Merdeka, tidak semua yang yang viral gitu ya. Sekarang kan banyak buzzer-buzzer ini yang hanya memframing tapi nggak tahu esensi dari kurikulum Merdeka, bahkan mereka bukan pelaku dari implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri. Itu pengantar dari saya, mungkin kita bisa berdialog. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua Umum, luar biasa tadi pengantarnya dan memang ini menjadi agak sedikit polemik gitu ya. Jadi di kalangan guru-guru juga kita guru-guru nih mau nggak mau deg-degan nih Pak Ketum dan juga Pak Kepala BGP ya. Jadi saya tadi googling gitu ya. Ini udah berapa kabinet sih di Indonesia? Dan ternyata
kita sudah punya 45 kabinet. Dari yang awalnya itu nama kabinetnya adalah Presidentil Kabinet sampai dengan sekarang Kabinet Merah Putih. Kalau sebelumnya kan Kabinet Indonesia Maju ya Bapak Ibu. Kemudian sekarang Kabinet Merah Putih. Dan guru-guru jadi deg-degan juga. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, ada framing-framing semacam framing gitu ya. Kemarin juga kita sempat dibahas juga oleh narasumber dari BPMP. Jadi banyak berseliweran di Facebook ini. Beliau mencontohkan 2 gambar. Jadi di gambar yang satu ada Pak Menteri ngasih jempol, kemudian dengan kalimat harapan kami, selamat atas pelantikannya harapan kami gitu. Dan harapannya tuh banyak, dihapusnya ini zonasi, kemudian taruh UN lagi dan lain sebagainya. Kemudian yang satunya ada hashtag Menteri Pendidikan, seperti itu ya, hashtag Menteri Pendidikan, kemudian ditulis itu semua yang harapan-harapan yang sebelumnya, tapi tidak ada kata harapan. Jadi seolah-olah kalau misalnya literasinya rendah, seolah-olah itu adalah omongannya Pak Menteri gitu. Nah, saya sangat tertarik untuk membicarakan ini dengan Pak Ketum dan juga Pak Kepala BGP dan juga teman-teman. Ini interaktif sifatnya ya Bapak Ibu. Jadi silahkan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan kedua tamu kita hari ini, boleh banget Bapak Ibu silahkan nanti raise hand. Kemudian silahkan mengaktifkan mikrofonnya. Bapak Ibu yang ada di sekolah, yang ada pertanyaan ini nanti kita gimana dan lain sebagainya. Daripada bertanya ke sesama teman guru, boleh deh langsung bertanya ke Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat atau ke Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia yang memang beliau juga cukup dekat, bukan cukup lagi, sangat dekat ya hubungannya dengan petinggi-petinggi kita yang ada di kementerian seperti itu. Karena Ikatan Guru Indonesia sering banget diajak untuk berkolaborasi, bertukar pendapat seperti itu. Saya tadi ingin bertanya, tapi langsung ada yang raise hand nih Pak Ketum. Mungkin bisa tim IT bisa dibunyikan dulu dari Bapak Muhammad Zulkifli Amin. Oke, silakan Pak, bisa open mic. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya mohon maaf saya tidak membuka layar karena Oke. ada sejumlah hal Ibu. Nah, Oke. yang pertama saya tujukan untuk Ketua Umum IGI ya. Iya. Salam kenal Bu, saya dari NTB nih, dari Sumbawa Barat nih. Nah, Iya, siap. pertama Pak, yang saya ingin tanyakan adalah IGI tentunya memiliki ikatan-ikatan yang serius nih dengan para guru di Indonesia, otomatis yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, kami selaku guru ingin betul-betul memfamiliarkan IGI ini dan memiliki member yang melebihi anggota-anggota sah lainnya di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana IGI melakukan perlindungan hukum kepada para guru yang terkena kasus, contoh menjewer anak murid tiba-tiba dikasuskan dan seterusnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Bapak Kepala BGP NTB, Pak. Seandainya Pak ingin mengangkat, seandainya ada regulasi baru di kepresidenan kita sekarang ini di kementerian kita masalah CGP, Pak. Nah, seandainya ada Pak, tolong lirik guru-guru yang berpotensi Pak, tidak hanya berpotensi membuat IC Pak. Nah, karena banyak guru di antara guru-guru ini maupun yang honor dan negeri ini memiliki kompetensi yang luar biasa sebenarnya. Nah, untuk kita ketahui track record-nya bagaimana Pak? Maaf Pak, saya tidak menggurui Pak. Mungkin Bapak bisa membuka info Dapodik, info GTK mereka, ataupun info-info yang terkait dengan personalitas tersebut, Ibu. Banyak track record yang sudah diikuti pelatihan-pelatihan oleh guru tersebut. Nah, jadi kenapa enggak kita melakukan rekrutmen CGP yang pengganti CGP itu dari track record mereka itu loh, maksud saya. Sehingga nanti tidak berjubel banyak orang yang ingin mendaftar dan ada juga orang yang tidak mau mendaftar padahal mereka berkompetensi di bidang itu. Nah, karena mereka, saya yakin mereka memiliki track record yang super, Bu. Contoh misalnya pelatihan apa yang sudah dia ikuti. Nah, andai kata kalau sudah lengkap track record yang kita anggap mereka itu, nah kenapa kita tidak mau luluskan? Tidak hanya tersandung dari IC atau wawancara dan praktik dan seterusnya. Undanglah mereka yang sudah memiliki kompetensi, yang memiliki dengan cara track record banyak sertifikat kah, pelatihannya berapakah. Saya yakin ilmu-ilmu ke CGP-an itu ada di situ terselipkan. Contoh
misalnya seperti PMM, misalnya sudah diikuti oleh beberapa guru. Yakin sekali materi yang ada di PMM tersebut tidak akan jauh dengan ilmu-ilmu yang ada di CGP. Nah, seperti itulah yang saya inginkan. Atau saya pribadi tuh banyak guru yang inginkan, Ibu. Nah, sekian itu aja, Ibu dan Bapak Kepala BGP dan Bapak Ketum IGI. Mohon terlalu panjang. Mohon untuk dijawab Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Boleh lagi? Saya satu. Ibu Nur, mikrofonnya masih off tadi. Oh, oke. Baik, ada satu orang penanya lagi, Bapak. Apa kita langsung jawab atau kita beri kesempatan untuk penanya berikutnya? Boleh saya jawab dulu biar Oke, nanti mohon bersabar ya, Bapak-bapak, Bapak-Ibu yang ingin Pak supaya Ketum ini tidak. terkait keanggotaan IGI katanya ya. Dan sejauh apa perlindungan gitu ya IGI kepada anggotanya jika seandainya ada rekan-rekan guru kita yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan seperti kasus-kasus baru-baru ini terjadi. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Pak Zulkifli ya Pak tadi. Ya, Zulkifli Amin. Ya Pak Zulkifli Amin ini dari mana ya? Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Pak. Sumbawa Barat ya. Ya, pertama secara umum saya ingin menyampaikan, jika misalkan Pak Jul belum menjadi anggota IGI, saya ingin menyampaikan bahwa Ikatan Guru Indonesia ini adalah organisasi profesi guru yang secara legalitas itu sudah ada di Kemhumkam dan dulu awalnya namanya Komunitas Klub Guru Indonesia, kemudian disahkan pada tahun 2009. Itu artinya bulan November ini kita berulang tahun ke-15 dan saat ini sudah memiliki kepengurusan di seluruh Indonesia, juga di 514 kabupaten kota. Berapa jumlah anggota Ikatan Guru Indonesia? Kalau bisa Bapak cek di website kita, karena IGI semuanya digital bentuknya bisa dilihat. Itu jumlah anggota IGI di seluruh Indonesia itu ya, tambah juga luar negeri itu ada 186.871 anggota gitu ya. Dan di Nusa Tenggara Barat ini ada sekitar 3.676 anggota, dan kalau tadi di tempat Bapak di Jawa Barat itu ada sekitar 509 anggota. Nah, sama dengan organisasi profesi guru lain, bahwa fungsi dan peran organisasi profesi guru itu pertama itu peningkatan kompetensi guru, kemudian kesejahteraan, kemudian perlindungan, dan ada pengabdian masyarakat. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di sini bahwa saat ini organisasi profesi guru yang kita pahami secara umum itu jumlahnya bukan hanya 1, 2, 3, 10, tapi ada lebih dari 60 organisasi asosiasi profesi guru dan tenaga kependidikan. Belum lagi ditambah yang organisasi dari madrasah. Dan saya khususnya, karena bagian dari tim kerja Kemdikbudristek untuk fasilitasi organisasi profesi guru, kami itu di grup mewakili 70 lebih organisasi profesi guru. Sebagai tim kerja itu ada 15 orang. Ada saya dari IGI, ada Sekjen PGRI, kemudian ada lagi dari AKSI, dari Forum Guru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Kami selalu bersinergi selama 3 tahun ini dalam rangka penyelesaian pertama kode etik guru, yang kedua tata kelola organisasi profesi guru, yang baru kemarin keluar Permendikbudristek 67 itu hasil kerja kita bersama tentang tata kelola organisasi profesi guru, dan terakhir ini kita sedang menyiapkan peran dan fungsi organisasi profesi guru. Jadi kalau kami di pusat, kami semua bersinergi, berkolaborasi dalam rangka membentuk ekosistem untuk peningkatan kompetensi guru, perlindungan, dan kesejahteraan. Lalu bagaimana sih peran Ikatan Guru Indonesia dalam hal ini? Nah, kami ingin menyampaikan juga nih, khususnya kepada Pak Zulkifli, bahwa di kepengurusan saya, itu ya di 2021-2026, saya langsung membentuk apa yang disebut dengan Pusat Advokasi dan Perlindungan Profesi Guru. Ini di tingkat pengurus pusat IGI, dan kita berharap di pengurus wilayah, pengurus daerah juga punya ini. Yang ini selain apa namanya tadi disampaikan terkait dengan perlindungan guru, juga tentang hak-hak guru
terkait dengan kesejahteraan. Apa yang sudah kami lakukan? Kami sudah merekomendasikan beberapa hal, sudah beraudiensi dengan Komisi 10 DPR, sudah ke Ombudsman, kemudian sudah ke DPD, sudah juga ke kementerian lain, ke Perlindungan Anak dan lain, termasuk yang sekarang sedang viral ada kejadian di Konawe Selatan, itu juga kami turun tangan bahkan bersama-sama dengan PGRI gitu ya, sama-sama satu tujuan bagaimana melindungi hak-hak guru supaya guru ini tidak selalu diintimidasi. Kan sekarang guru itu kan kadang-kadang tidak disejajarkan dengan profesi lainnya seperti dokter, pengacara, lain-lain sehingga seakan-akan ditindas. Nah, eh, ini saatnya sama-sama kita berkolaborasi, berkoordinasi, bersinergi. Kalau dalam rangka isu guru, maka satu tujuan, satu visi, satu gerakan. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi melalui Pusat Advokasi dan Perlindungan Profesi Guru, kita senantiasa membantu para guru, termasuk guru-guru honor dan eh, kasus-kasus lain yang ada di berbagai daerah. Namun demikian tentu kita memiliki keterbatasan yang ini kita harapkan bisa bersinergi secara bersama-sama. Demikian dari saya, Bu. Baik, terima kasih Pak Ketum. Berikutnya pertanyaan untuk Pak Kepala BGP. Halo, halo Iya, Pak Dok. halo. Ya, jadi tadi Ya, Pak Muhammad Zulkifli ini ya, beliau ada ide katanya. Bagaimana kalau ya. ya untuk pendaftaran CGP Saya itu respon tidak dulu. hanya melalui esai saja, tapi mungkin bisa Ada diambil diskusi lagi. sistemnya yang Bentar, lain, bentar ya, ya, bentar ya. seperti Ya. itu. Baik. Ya, Baik, Bu silakan Nur. tanggapannya Ya. Pak. Baik, Pak Zulkifli KSB ya. Betul. Ya. Siapa? ASB. Baik. Katanya bahasa Lombok Timur ini, walaupun dia KSB Pak Zul ini, ya. Baik. Ya, tahu. Saya sering KSB dan teman-teman juga kita sering diskusi sana. Baik. Terkait guru penggerak, Bapak Ibu, Pak Zul dan Bapak Ibu semua, ini kan sudah angkatan 11 ya. Sekarang nanti di angkatan 12 itu 13 itu sudah ada transformasi perubahan, salah satunya model rekrutmennya juga seperti yang diharapkan Bapak Ibu. Nanti basisnya adalah berdasarkan salah satu tadi portofolio lebih seperti ini. Karena nanti guru penggerak itu akan diharapkan, dihajatkan untuk disiapkan menjadi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah, maka modul guru penggerak pun nanti ada tambahan modul 1 tentang kepemimpinan dan manajemen sekolah juga. Itu yang belum ada di modul guru penggerak sementara ini, belum ada. Nanti di angkatan berikutnya akan ada tambahan modul tentang kepemimpinan dan manajemen sekolah. Lalu rekrutmennya pun nanti rencananya akan berbasis kebutuhan daerah. Seperti dulu Bapak Ibu kalau seleksi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah di daerah, nanti kebutuhan daerah itu seperti apa, lalu mereka daerah akan menghitung kebutuhannya, akan mengusulkan yang seleksinya yang memenuhi syarat sesuai syarat kepala sekolah, syarat-syarat administrasi, lalu syarat-syarat tambahan seperti portofolio. Sekarang kan Bapak Ibu diintegrasikan nanti dengan kita kan sudah mengisi pengelolaan kinerja di PMM, gitu kan? Nah nanti kalau sekarang kan nanti Bapak Ibu akan punya profil kinerja. Nah, apakah di PMM itu kan Bapak Ibu ada yang jadi narasumber untuk memenuhi pengelolaan kinerja, ada jadi peserta, ada yang tugas-tugas lain, kan banyak tuh pemenuhan untuk sertifikat yang pemenuhan pengelolaan kinerjanya itu kan itu juga menjadi portofolio Bapak Ibu calon peserta. Nah, sehingga apa yang diharapkan Bapak Ibu hakikat dari refleksi dan kajian-kajian itu sungguhnya tadi yang saya maksud itu adalah pasti ada
kajian, pasti ada perubahan, pasti ada perbaikan-perbaikan. Itu bentuk dari hasil refleksi dan hasil evaluasi. Kan kita ingin tumbuh untuk terus improvement, continuous improvement, kan itu kita ingin peningkatan yang berkelanjutan. Itu prinsipnya harus melalui proses refleksi, evaluasi, kajian, sehingga ada judgement keputusan yang lebih bagus tentunya berdasarkan hasil kajian-kajian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk khusus untuk grup penggerak, nanti kalau masih dikaji juga, kalau Pak Menteri nanti tetap mekanismenya untuk perseleksi kepala sekolah itu melalui skema salah satu caranya adalah sertifikat guru penggerak, maka nanti kurikulum guru penggeraknya itu sudah diperbaiki, lalu proses seleksinya pun nanti diperbaiki, dan pembiayaannya pun nanti basisnya adalah basis pembiayaan oleh pemerintah daerah. Sehingga pembiayaan yang besar dari APBN juga akan fokuskannya akan diarahkan ke program-program yang menjadi atensi Pak Presiden sekarang, misalkan untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, nanti kan ada guru BK, rencana itunya akan ada fokus ke situ, ada pendidikan nilai, bahkan di ini kalau kita dengar tadi penyampaian Bapak Menteri bahwa untuk PPG guru tertentu tetap ada PPG Bapak Ibu ya, kan itu amanah undang-undang, maka nanti ada tambahan modul tentang pendidikan nilai dan bagaimana pendidikan konseling, bimbingan konseling, terutama bagi guru kelas SD kan tidak ada itu, ya tidak ada bagaimana menjadi guru bimbingan konseling itu kan harus melekat ya guru kelas, dan ada guru PK-nya di SD, maka itu salah satu yang akan dikuatkan. Demikian juga formulasi lain seiring dengan kebijakan pengembangan kompetensi guru, PKG guru, dan seterusnya itu akan nanti ada transformasi, perubahan-perubahan yang tentunya itu ini. Dan yang paling menggembirakan Bapak Ibu, itu kan direktorat di level eselon 1 di pusat itu tetap ya tidak ada perubahan yang signifikan. Masih ada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, kita lihat informasi yang berkembang, masih ada Direktorat Pendidikan di Dasmen, masih ada Direktorat Vokasi, ya, masih ada Badan Bahasa. Nah, itu kan prinsip keberlanjutan itu Tetap ada gitu ya. Halo? Halo Pak Dokter? Halo? Ya, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan baik? Boleh angkat jempolnya atau Jelas. gangguannya? di daerah itu masih Oh iya. akan dibutuhkan. Dan termasuk ini, Bapak Ibu, seperti apa formula dan seterusnya kita tunggu. Tapi dengan semangat tadi dari indikasinya di pusat itu, maka dukungan-dukungan yang ada di provinsi untuk bisa mendukung pengembangan kompetensi guru, pemberdayaan guru itu akan tetap tumbuh. Artinya juga usulan-usulan, ini kan Pak Menteri kan sedang menghimpun berbagai masukan, dan seterusnya dikaji, diolah dengan tim yang hebat tentunya di pusat, maka kita yakin bahwa nanti kebijakan keputusan yang terbaik yang akan yang akan kita terima, dan kita pastinya siap untuk bertransformasi, untuk beradaptasi, sehingga kita tetap bisa eksis, bisa bertumbuh, berbagi, bersinergi, berkolaborasi, dan untuk terus bisa berdampak kepada pendidikan yang lebih baik. Itu mungkin poin saya, Bu Ketua. Silakan. Terima kasih Pak Dokter atas jawabannya atau tanggapannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada dua narasumber kita, silahkan. Ya, sudah ada yang mengangkat tangan, Bapak Lalu Muhammad Jupriyadi. Silakan di open mic, Bapak. Ya Allah, mengumpulkan sertifikat. Baik, terima kasih banyak atas waktu kesempatan diberikan. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Zulkifli tadi terkait dengan CGP itu, saya sangat setuju untuk proses rekrutmen CGP nanti kalau misalkan berlanjut, perlu dilakukan transformasi baru
dalam hal seleksi. Karena kalau hanya mengandalkan esai, bisa saja esai-esai yang lama itu katakanlah di ATM gitu. Nah, tetapi pada kenyataannya ketika lulus, apa yang diharapkan pemerintah dari proses CGP itu tidak maksimal. Sebagai contoh, ada teman guru lulus CGP. Nah, pada perjalanannya ketika mereka selesai pendidikan, proses pengimbasan tidak maksimal berjalan dan kemampuannya tidak ada perubahan dari sebelum dia CGP dengan setelah dia CGP. Tentu ini hanya membuang anggaran oleh pemerintah karena memberikan semacam program yang tidak tepat gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya terkait dengan masalah pergantian kurikulum. Ya kita Halo, Pak Lalu Jupriyadi. Ya, mungkin terjadi error, Pak. Ya, mikrofonnya mati nyala gitu, Bapak. Halo, sudah Iya, jelas? sudah jelas. Silakan ke Baik, pertanyaan kedua. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan pergantian kurikulum ya, yang sering terjadi di setiap era kabinet. Ini baru saja kita belajar tentang katakanlah kurikulum baru kita paham sedikit ganti lagi belajar lagi terus tidak ada semacam apa ya, semacam hasil akhir gitu dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, mungkin ke depannya semoga saja kita sebagai eksekutor lapangan diberikan semacam apa ya, semacam sesuatu yang simple tetapi bisa kita laksanakan dengan maksimal gitu saja. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Dokter ini Pak Lalu Jupri juga ngasih pada dasarnya sama pendapatnya ya. Mungkin ada regulasi yang baru terkait bagaimana seleksi dari calon guru penggerak. Seperti itu. Tadi sudah dijawab ya Pak Dokter ya? Ya, prinsipnya itu. Ya, intinya saya tambahkan sedikit Pak Muhammad Jupriyadi. Pada prinsipnya proses kajian melalui proses refleksi evaluasi itu terus berjalan, ya. Dan prinsip itu terus di pusat pun ada, ya, terus tumbuh. Bahkan apalagi momentumnya sekarang pergantian menteri itu akan lebih nyata kajian itu. Nah, sehingga lalu terkait dengan ada kondisi-kondisi tertentu di lapangan memang yang di luar ekspektasi. Nah, ini memang itu kembali ke intiknya Bapak Ibu. Tadi makanya kalau kita mau kalau coba kita lihat di awal-awal dulu sebelum ada grup penggerak itu kan saya ikut seleksi jadi asesor, jadi angkatan pertama saya ikut. Itu kan masih kalau 1, 2, 3, 4 bahkan 5 itu masihlah pure, belum ada iming-iming janji-janji untuk jadi syarat kepala sekolah, pengawas, itu kan masih pure ingin belajar. Ya. Tapi belakangan kan semakin banyak, itu kan motivasi ekstrinsiknya sudah lebih banyak. Ada mungkin yang motivasinya saya ikut guru penggerak biar jadi kepala sekolah, bisa jadi itu yang dominan kan. Akhirnya itulah transformasi di lapangan. Namun yang ingin saya katakan sama dengan ini transformasi PPG dulu dari PLPG, portofolio, PLPG terus berubah ada yang kuliah daring sekarang kan tuh proses transformasi kan luar biasa perubahannya ya. Nah tentunya proses itu pun juga pasti ada dasar kajiannya untuk dilakukan. Kenapa dilakukan perubahan, perbaikan, dan yang paling nyata adalah semangat untuk mensejahterakan guru itu kan melalui skema PPG guru tertentu dan sertifikasi. Bahkan tahun ini yang 700 ribuan Indonesia itu kan sudah bisa terjangkau. Nah, nanti proses menyiapkan guru yang betul-betul guru yang terpilih itu kan melalui PPG prajabatan. Itu yang diseleksi dari mahasiswa yang memang secara administrasi, secara proses
ketat dan nanti disiapkan dengan baik. Nah, disitulah kita akan transformasi penyiapan guru ini kan luar biasa skemanya ya. Kalau cenderung guru yang sudah existing di dalam kelas, maka skemanya berbeda untuk di PPG, sertifikasi dan seterusnya. Artinya kalau bicara mungkin bisa jadi kasuistis di lapangan itu Bapak Ibu ya, tidak bisa kita generalisasi juga karena yang bagus pun banyak yang terjaring. Namanya instrumen potret itu kan kadang efektifnya itu pada kisaran daya bondingnya, daya juang dan seterusnya itu kan pada prosentase. Semakin ke sini kan ternyata proses seleksi itu ada kena banyaknya target dan terjadi ada yang masuk juga yang tidak, yang kurang kompeten dan seterusnya. Tapi itu namanya proses dan itu dalam suatu program lumrah terjadi. Ada dalam bahasa statis namanya out di luar kurva normalnya itu biasanya ada saja yang terjadi ya. Itu mungkin poin saya untuk kondisi-kondisi tertentu itu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari Pak Dr. Wirman. Berikutnya saya ingin beralih ke Pak Danang terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi ya. Jadi guru-guru ini kita udah mulai nyaman nih, ibaratnya kayak hubungan udah mulai sayang, ganti menteri deg-degan lagi nih. Nah, seperti itu mungkin kaitannya dengan Ikatan Guru Indonesia, Pak Ketum, bagaimana sih peranan IGI gitu ya dalam mungkin proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah seperti itu. Peranan IGI itu seperti apa? Atau pandangan IGI terkait dengan kurikulum yang sekarang itu posisinya di mana? Apakah sudah oke banget nih kurikulum merdeka, kita begini aja, atau IGI memperjuangkan untuk boleh deh coba atau bagaimana seperti itu? Mungkin kita tertarik sekali dan sehingga nanti teman-teman guru bisa melihat bahwa IGI begini posisinya dan kita siap untuk seperti ini. Mungkin sekalian bisa memberikan sedikit rasa nyaman gitu ya kepada teman guru kita yang tadi bertanya, dan saya yakin banyak juga yang mempertanyakan hal yang sama seperti itu, Pak Ketum. Silahkan ditanggapi. Iya, kita harus mengerti dulu tentang konsep perubahan. Prinsip dari perubahan itu adalah keadaan saat ini menuju keadaan yang diinginkan di masa yang akan datang. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita mau jujur, itu yang terdampak dari setiap misalkan perubahan kurikulum, yang terdampak langsung itu adalah tentu guru sebagai pelaku, karena tanggung jawab yang dituntut ke guru itu lebih besar gitu ya ketimbang ke yang lain. Guru diharapkan supaya bisa meningkatkan kualitas siswa-siswa, supaya bisa memberikan pembelajaran yang lebih dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan kondisi ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi? Kita sebagai guru itu harus bisa pertama itu readiness to change, bahwa apapun perubahan yang akan terjadi kita dalam posisi siap. Pertama itu. Yang kedua adalah empowerment. Kita dalam posisi pemberdayaan. Artinya kita apapun perubahannya, kita harus senantiasa mengupgrade diri. Kan orang bilang ada adaptability, innovation, culture. 3 hal ini yang perlu kita pegang. Jadi bagaimanapun perubahan itu, kita tetap punya semacam idealisme sehingga kita bisa menjadi guru-guru masa depan. Guru-guru masa depan itu guru-guru apa? Guru-guru yang berpikiran terbuka, guru-guru yang adaptif, guru-guru yang kompetitif, guru-guru yang inovatif, guru-guru yang kolaboratif. Pertanyaan adalah, dengan implementasi kurikulum merdeka, apakah semua sudah mengcover itu? Jadi apakah implementasinya di satuan pendidikan kita itu sudah mengcover guru-guru masa depan? Yang disiapkan memang harus ke arah masa depan. Apakah dengan kurikulum merdeka kita berpikiran terbuka? Apakah dengan kurikulum merdeka kita adaptif? Apakah dengan kurikulum merdeka kita cukup kompetitif? Apakah dengan kurikulum mereka kita cukup kolaboratif? Apakah dengan kurikulum mereka kita itu jadi guru-guru yang inovatif? Kalau jawabannya iya,
artinya itu selaras dengan yang kita rasakan gitu di lapangan. Banyak penelitian-penelitian terlepas dari pro dan kontra bahwa hasil riset kajian secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah menjadi modal besar mengapa kurikulum merdeka perlu dipertahankan. Dan kajian lain yang juga mungkin berseberangan dengan menyajikan data-data yang lain juga mungkin punya argumentasi berdasarkan data mengapa kurikulum merdeka tidak perlu dipertahankan. Tapi pertanyaannya yang paling dasar untuk kita guru-guru di Indonesia, apakah selama pelaksanaan kurikulum merdeka kita merasa bahagia, merasa mandiri, merasa nyaman? Karena bukankah itu adalah filosofi yang termaktub di dalam Ki Hajar Dewantara, yaitu bisa membahagiakan, mandiri, memberdayakan. Nah itu kita sendiri yang bisa menjawab. Kalau berdasarkan kajian, riset, dan lain-lain, kita bisa melihat secara angka. Tapi secara naluri, secara batiniah, kita sebagai guru, saya rasa kita bisa saya jujur menjawab itu seperti apa. Tapi di hal lain ada variabel-variabel yang tentu saja tidak bisa disamakan, bahwa kita secara geografis, kita disparitas infrastruktur dan lain-lain, tentu banyak hal yang perlu juga kita benahi, seperti yang sedang kita kerjakan sekarang di Ikatan Guru Indonesia. Bagaimana kita mau meningkatkan kompetensi guru, semua guru gitu ya, profesionalisme, mutunya, bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan guru, termasuk keterampilan digital guru, karena di kurikulum Merdeka Belajar itu sangat dituntut perubahan-perubahan yang ada itu supaya bisa selaras gitu. Kita bisa menyelaraskan keterampilan digital yang kita miliki itu cepat punahnya gitu ya. Ada satu kita pelajari, datang lagi yang lain, datang lagi yang lain. Nah, inilah yang kemarin kelebihan yang bisa kita usung dari kurikulum Merdeka, bagaimana kurikulum yang terimplementasi itu mengandung nilai-nilai esensial dan fleksibel. Kalau sebelumnya itu sangat kaku, kontekstual, tapi di kurikulum Merdeka itu kita menyesuaikan dengan karakteristik minat siswa-siswa kita, ditambah lagi bagaimana kita mengajarkan diferensiasi dan lain-lain. Itu kita lihat dari kelebihannya. Adapun kekurangannya, peningkatan SDM, infrastruktur yang belum siap, bla 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 segala macam, itu pasti ada, dan itulah perjuangan kita bersama, karena dalam rangka menerapkan kurikulum yang sustain itu nggak bisa diukur dalam jangka waktu 3-4 tahun. Ini sangat butuh waktu yang panjang, dan bagi saya secara pribadi yang saya butuhkan, ini secara pribadi yang saya butuhkan itu bukan namanya tapi esensinya. Apakah kurikulum yang diterapkan itu sudah mengcover apa yang tadi saya sampaikan, menjadi guru-guru masa depan? Apakah sudah menyentuh minat siswa, bakat siswa, keinginan siswa, sehingga dia bisa menjadi siswa yang berkualitas. Siswa yang berkualitas apa sih? Menurut saya, siswa yang berkualitas adalah siswa yang kedepannya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Karena biasanya kalau bermanfaat untuk diri sendiri, itu tidak akan menjadi siapa-siapa, tidak akan memberikan apa-apa. Tapi ketika ada kebermanfaatan dari siswa yang sudah kita bimbing, kita ajar, dan lain-lain, itu artinya akan bertumbuh nilai kebangsaan dan kebermanfaatan secara luas. Dari saya mungkin itu yang pasti, kita sesuai dengan IG lah, resilient. Jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita tidak semangat dengan adanya perubahan-perubahan, apalagi dengan isu-isu hoax yang tadi disampaikan, menteri akan begini, menteri akan begini. Ini sudah jelas keluar dari statement dari Pak Menteri, akan berhati-hati, akan mengkaji dulu, bla bla segala macam. Dan ini kita apresiasi sebagai bentuk dari transisi pemerintah yang lama ke pemerintah yang baru, dan itu memang harus dilakukan siapapun menterinya. Dan saya rasa demikian ya Bu Nidayati. Ya, baik, terima kasih Pak Ketum. Sangat menarik memang jika membicarakan tentang ganti menteri, ganti kurikulum ini ya. Dan seperti yang Pak Ketum sampaikan tadi ya, bahwa apakah esensinya, saya suka sekali ya kalimatnya Pak Ketum ya. Jadi bukan namanya, tapi esensinya. Biarpun namanya berganti, tapi ibaratnya jiwanya, ruhnya itu yang penting gitu ya.
Tapi Pak Ketum tidak menutup kemungkinan bahwa ada nada-nada sumbang di luar sana, begitu juga dengan Pak Dokter ya, bahwa begitu ganti menteri, begitu ganti kabinet, kita mau ganti kurikulum karena mohon maaf tanda kutip guru ini dijadiin proyek Pak Dokter. Nah, menanggapi statement seperti itu bagaimana Pak Dokter sebagai Kepala Balai Guru Penggerak gitu ya, melihat seperti itu karena kita tidak bisa juga menyalahkan rekan-rekan guru kita yang punya tanda kutip sentimen seperti itu ya, karena mungkin mereka terus dihadapkan dengan kebijakan-kebijakan baru, mereka eh, belajar bersama, belajar mandiri gitu ya, untuk bagaimana bisa mensukseskan yang ini, tapi kok ada, wah jangan-jangan nih proyek. Nah itu bagaimana tanggapannya Pak Dokter? Halo, Baik, terima kasih. Suara saya masih terdengar ya Mbak, Ibu? ya, terdengar dengan jelas Bapak. Baik, begini, eh, salah satu yang poin itu kan esensi dari kurikulum Merdeka itu kan, esensi dari kurikulum sesungguhnya adalah itu kan berpusat pada murid kan itu. Semua Ya. kalau kita cermati dari kurikulum 75 awal-awal itu terus tadi ya terus bertumbuh itu kan semua esensinya adalah bagaimana kita bisa melayani murid belajar dengan baik. Paling fondasional kan itu ya. Skemanya, formulasinya kan berubah-ubah, tapi kan kuncinya adalah itu. Yang kedua esensinya juga kan di situ ada otonomi dari guru untuk mengembangkan kurikulum, dalam artian kurikulumnya kan berbasis sekolah kan gitu. Dulu KTSP, K13, kurikulum Merdeka kan esensinya adalah ke ruang sekolah mengembangkan kurikulum, tentunya mulai tangan-tangan dinginnya guru-guru hebat kan di situ prinsip dasar, esensi dasarnya. Sehingga perubahan-perubahan yang kita adagiumkan seperti dulu kan terus sudah ini kan kadang hanya bangkit dibangkitkan lagi adagium ganti menteri ganti kurikulum itu sebenarnya kan sudah lama kita dengar itu dan seolah-olah setiap pergantian itu kita masih terngiang dengan itu. Sekarang kan baru kita dengar akan ada kajian secara hati-hati, kita sudah menerjemahkan begitu jauh kan begitu. Padahal kan belum seperti apa teknis operasional, seperti apa proses telaah itu kan masih panjang dan tidak bisa akan simsalabim abrakadabrak atau orang pesulap itu mata gosok mata hilang mau cepat-cepat revolusinya kan tidak mungkin juga sehingga dari sisi substansi itu sungguhnya kita sudah tidak terlalu banyak ini esensinya adalah tadi ke murid. Lalu yang berikut juga ini kan prinsip dasarnya adalah bagaimana kita ini kan memang cenderung namanya kita manusia itu kan cenderung di zona nyaman sebenarnya kan akan tetap mau cenderung stay di state. Nah, istilahnya dalam IPA itu ada konsep atau ada suatu situasi steady state. Itu kan zona nyaman itu. Karena kita sudah capek kadang terus berubah terus, maka kenapa kok berubah lagi? Kita sudah baru menikmati nih, baru bulan madu lah katakan begitu. Tapi memang begini Bapak Ibu, justru yang poin dasarnya adalah karena kita orang yang siap untuk terus bertransformasi, berubah, maka itu yang bisa menghibur kita. Karena sesungguhnya perubahan itulah yang abadi, tidak ada sesuatu kebijakan atau kondisi yang abadi, tapi perubahanlah yang abadi. Kita sudah dulu sebelum COVID kita tidak pernah bayangkan akan kita kapan saja bisa seperti ini. Betul. Dan juga bahkan sekarang waktu kerja, waktu kita berbagi itu kan tidak dibatasi. Itu namanya disrupsi waktu kerja juga, tidak hanya disrupsi, tapi disrupsi waktu kita bekerja itu tidak memandang malam, tidak memandang siang kita kerja. Inilah sungguhnya ciri yang akibat dari proses transformasi yang terus bertumbuh. Sehingga
yang penting ini, kadang kita perlu katanya kayaknya menghibur diri dengan Mhm. kondisi bahwa memang tidak ada pilihan lain untuk kita terus bisa bertahan dengan standar-standar yang tinggi sesuai tuntutan masyarakat, tuntutan anak-anak yang terus berubah dan bertumbuh, maka kita harus kuatkan diri bahwa oh kita emang harus berubah, kita harus belajar terus, kita harus bertumbuh terus, kita harus dari hari ke hari semakin baik. Nah, sehingga kita akan siap dengan segala kondisi. Ya, artinya poin saya mungkin itu, Bu Ketua. Artinya kami di BGB siap menemani Bapak Ibu untuk terus belajar. Kami pun sama, kita akan terus belajar. Padahal memang secara usia kan semakin kita bandingkan, misalkan jadi contoh anak-anak itu kan lebih daya jelajahnya, anak-anak itu lebih tinggi dalam perangkat-perangkat baru kan luar biasa. Tapi kita yang sudah cenderung usia bertambah usia kan cenderung agak malas mengeksplor barang baru kan. Hal baru kan agak ada dengan aplikasi-aplikasi yang canggih-canggih kan anak lebih cepat, anak-anak murid kita yang bisa mengeksplornya, menjelajahnya, tapi kita yang sudah ini kadang tadulah belajar ini saja sudah dulu. Nah, ini kan memang itu ada sunatullahnya di situ kita kondisi kita, dan itulah perubahan yang terjadi. Maka kita akan sebisa mungkin akan seandainya nanti akan terus ada perubahan-perubahan kecil ataupun besar ataupun sedang, maka kita intinya siap untuk berubah, siap bertumbuh, siap belajar, siap sebagai pembelajar yang cepat. Mungkin pun kita itu dulu ya. Baik. Wah, luar biasa nih dua narasumber kita. Jadi passionnya sama nih ya. Siap apapun perubahannya, apapun keputusannya, harus siap dan tetap semangat gitu ya. Oke, baik. Kita akan memberikan kesempatan kepada peserta kita untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini udah langsung angkat tangan Bapak Muhammad Kurniadi. Silakan Bapak sebutkan unit kerjanya dari mana dan langsung pertanyaannya kepada siapa. Silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Muhammad Kurniadi dari SMAN 1 Grong. Saya guru matematika. Nah, mungkin yang agak menyedihkan bagi saya ya, mungkin ini yang kita lihat realitasnya di lapangan itu adalah mungkin kurangnya kuota untuk yang zona prestasi. Jadi untuk anak-anak yang prestasi ini kayaknya kurang banget deh anunya. Padahal mereka berhak, ya anak-anak yang punya kemampuan lebih itu berhak untuk memilih sekolah di mana aja mereka ingin sekolah. Tapi realitasnya sekarang karena ada zonasi ini maka anak-anak yang istilahnya dalam tanda kutip tetangga sekolah aja yang bisa punya peluang lebih banyak. Mungkin walaupun zonasi ada, tapi saya pikir karena di sini ada IGI, kemudian ada Bapak BGP, mungkin bisa meneruskan ke jadi corong gitu ya. Ya, jadi corong. Kasihan anak-anak yang saya kadang-kadang sedih, misalnya jadi panitia kemarin melihat nih anak-anak yang bayangkan, jangankan anak-anak yang di luar zonasi, anak-anak yang irisan zonasi aja itu pasti kalah itu. Anak-anak yang sudah anak-anak yang sudah masuk zonasi aja belum tentu bisa diterima, karena dia masuk zonasi pun masih akan dilihat meteran. Artinya jarak rumahnya sama jarak sekolah. Bayangkan itu. Jadi kok seolah-olah kita memberikan PHP sama anak-anak yang istilahnya sebenarnya dia sudah masuk zonasi aja, dia nggak bisa daftar di sekolah tersebut. Karena apa? Jelas kalau misalnya sudah terpenuhi kuotanya, maka anak yang yang jauh kuotanya itu sudah jelas nggak akan terima gitu. Oke, baik. Mungkin ini bisa dilanjutkan ke, apalagi ini menterinya masih baru, biar bisa dia langsung mendengar keluh kesah siswa-siswa, sebenarnya bukan keluh kesah guru ya, keluh kesah siswa. Kalaupun zonasi nggak bisa dihilangkan, paling tidak yang jalur prestasi itu kuotanya bisa diperbesar 2 kali lipat mungkin dari yang sekarang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini titipan ini mungkin kepada Pak Danang karena Pak Danang nih hilir mudik ke kementerian gitu ya. Dan memang seperti yang disampaikan oleh beliau, IGI Ikatan Guru Indonesia adalah mitra Kemdikbud Ristek, mitra Kementerian Pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ini titipan gitu ya Pak Danang ya, sewaktu-waktu nanti karena seperti yang kita ketahui bersama ini belum ada kurikulum baru, tidak ada Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh dua narasumber kita itu tadi hanya hoax saja dan ini masih dikaji, masih perlu waktu untuk dikaji dan menteri kita masih hati-hati. Jadi tadi Pak Muhammad Kuryadi mungkin hanya usul untuk kedepannya seperti itu dan mungkin Pak Kepala BGP kemudian Pak Danang selaku mitra dari Kementerian Pendidikan gitu ya bisa menyampaikan aspirasi dari rekan guru kita. Baik, mungkin cukup kita bisa beralih ke penanya berikutnya. Silahkan, Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber terkait dengan tema kita kali ini atau mungkin ada unek-unek dari Bapak Ibu karena Bapak Ibu ini betah banget, saya lihat belum beranjak juga, sangat menarik sekali tema kita hari ini. Silahkan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan selama ini, nanyanya ke rekan gurunya gitu ya, nanyanya ke siapa gitu. Sekarang boleh deh bertanya atau mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, ide-ide yang mungkin bisa diteruskan oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia atau juga Kepala BGP yang baru kita ini dalam rangka nanti bagaimana aspirasi Bapak Ibu bisa tersampaikan sehingga jikapun ada kebijakan-kebijakan baru, Bapak Ibu ya, semoga kebijakan-kebijakan itu adalah yang terbaik, tidak hanya bagi murid, tapi juga bagi rekan-rekan guru juga. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu beberapa belas menit lagi sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan Ibu Wateria Berliantri, silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Nur Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki yang hanya ingin menyampaikan saran sebagai seseorang yang sudah pernah mengikuti merasakan pelatihan guru penggerak. Di situ di modul itu, mulai dari modul 1.1 sampai modul 2.2 itu, materinya sangat baik sekali, sangat menggugah sekali, dan sangat sayang sekali jika hanya dirasakan dan dinikmati oleh segelintir guru tertentu seperti itu. Betul. Karena ya boleh tidak memberikan saran, bisa nggak materi-materi itu dimasukkan ke dalam materi PPG misalnya. Karena walaupun kita sudah ada banyak webinar-webinar yang membahas potongan-potongan materi itu, tapi rasanya akan sangat berbeda ketika kita ada di dalam membaca sendiri modulnya gitu. Hanya seperti itu Bu, menyampaikan saran saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bu Wateria. Masih mute, Bu Nur. Oh iya, mohon maaf. Ya, tadi usulnya sangat luar biasa ya Pak Dokter, dan memang luar biasa modul-modul yang ada di program pendidikan guru penggerak itu sampai rekan-rekan kita ini, tadi salah satunya adalah Bu Wateria ya, berharap semua materi itu bisa dinikmati gitu, kebermanfaatannya oleh tidak hanya rekan-rekan guru yang ikut program pendidikan guru penggerak, tapi mungkin bisa bagi rekan guru yang mengikuti PPG. Atau mungkin bisa mahasiswa di program di Fakultas Keguruan nih Pak Dokter. Bagaimana nih tanggapannya Pak Dokter? Boleh nanti ditambahkan dari Pak Danang juga, nggih? Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu, Bapak, Ibu guru semua. Usul-usulnya sangat-sangat konstruktif dan sangat menginspirasi kita untuk melakukan improvement lebih lanjut ya. Ya, terkait dengan tadi PPDB memang saya respon sedikit, betul sekali memang perlu, itulah salah satu kenapa Pak Menteri akan melakukan kajian-kajian. Tentunya kan ada aspirasi-aspirasi yang sangat banyak dari masyarakat, sehingga mungkin salah satu poinnya tadi juga akan masuk menjadi poin diskusi dalam FGD yang akan datang. Juga kita akan sampaikan ke
teman-teman tim yang di Jakarta supaya ini juga menjadi concern kita. Saya juga ketemu di mana-mana dengan teman-teman guru kalau bicara PPDB, salah satu item poin penting usulannya adalah tadi bagaimana jalur prestasi itu bisa ditinjau kembali sehingga lebih luas jangkauannya. Ini kan anak-anak kita banyak yang bagus juga prestasinya dan seterusnya. Nah, terkait dengan modul guru penggerak, betul sekali Bapak Ibu, ini kami juga sudah kan bergabung juga di Asosiasi Perguruan Tinggi LPTK ya. Di Asosiasi LPTK juga kami sudah bergabung dan sudah mulai saya diskusi dengan teman-teman dekan yang LPTK, FKIP, STKIP, IKIP itu kita sudah mulai menyinggung itu untuk diskusi sehingga ruang-ruang improvement untuk mengintegrasikan, mengenalkan kurikulum modul-modul yang ada di kurikulum Merdeka itu juga di kurikulum CGP itu juga akan menjadi upaya kami di BGP untuk terus mengadvokasi supaya bisa dikenalkan di kurikulum perguruan tinggi. Seperti dulu literasi numerasi itu kan kita berjuang bersama teman-teman di inovasi dan banyak tim itu supaya bagaimana diintegrasikan di kurikulum perguruan tinggi, di kurikulum teman-teman LPTK. Ternyata sudah masuk juga. Bahasa ibu juga sudah mulai diintegrasikan. Nah ini juga sama alur seperti yang sama juga akan kita mulai lakukan kajian dan telaah bersama sehingga nanti kita bisa pilih muatan-muatan yang belum masuk di modul itu bisa diintegrasikan dalam kurikulum tinggi. Termasuk yang kita ingin harapkan Bapak Ibu ini diseminasi pengimbasan dari teman-teman yang guru penggerak yang sudah selesai kepada teman-teman yang lain. Ini juga menjadi atensi yang kita perlu lakukan. Walaupun memang beda Bapak Ibu, karena kalau kita yang pure mengalami langsung kan dari dengan alur merdeka itu ya, dari delay sendiri sampai ke aksi nyata itu kan memang internalisasinya kan sangat ngelotok atau mantap gitu ya, karena kita kan melakukan semua tahapan itu dengan begitu berjuang gitu. Nanti kalau diseminasi kan mungkin beda proses internalisasinya, tapi memang untuk sampai pada proses yang kuat internalisasinya itu memang butuh, kita pelatihan ini kan butuh tahapan yang panjang dari diri sampai pada aksi nyata. Nah, mungkin ini memang model pelatihan, model pengembangan kompetensi guru yang memang jangka panjang itu memang perlu untuk sampai mengubah pola pikir, sampai refleksinya menangis, tersentuh, sudah di timur itu pengakuan dosa, misalkan karena sudah marah-marah ke murid, misalkan, itu perlu proses, memang perlu seperti yang kita alami di guru penggerak. Nah, nanti kita juga ide-ide untuk diseminasi modul itu juga bisa kita kembangkan di berbagai kesempatan di level gugus, level sekolah dan seterusnya, itu bisa kita lakukan. Dan juga dalam berbagai kajian-kajian berikutnya. Nanti kita akan menjadi atensi nih, Ibu, Bapak, Ibu guru ya, untuk kita akan advokasi lagi. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Dokter atas tanggapannya. Ini menjadi angin segar ya untuk Bu Wateria dan juga mungkin rekan-rekan guru yang lain, yang rekan-rekan guru penggerak ya, terutama yang punya keinginan yang sama juga bahwa saking bagusnya nih modul atau ilmu yang didapatkan dari modul yang ada di program pendidikan guru penggerak, sehingga ingin sekali agar semua guru di Indonesia mungkin bisa mendapatkan pembelajaran yang sama. Oke, selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Pak Ketum. Silahkan. Ya, saya izin off cam ya, udah mulai packing soalnya. Oh iya, siap Pak Ketum. Ya, pertama tadi yang menambahkan saja dari apa yang disampaikan Pak Kepala BGP. Yang pertama tentang PPDB zonasi. Kalau saya jadi menterinya, saya akan menjawab sederhana. Saya akan tangkap aspirasi itu dan kemudian kita kaji kembali dan melihat persoalan di lapangan seperti apa.
kemudian nanti dirumuskan jadi satu kebijakan baru yang lebih baik gitu. Karena nggak dipungkiri juga ketika kita menggelontorkan ide tentang diperbanyak untuk siswa yang berprestasi mengambil kuota di PPDB, di sisi lain juga persoalan lain juga itu masih banyak, seperti misalkan yang di daerah asal zonasi sendiri juga ada beberapa kasus yang mereka juga tidak bisa masuk ke sekolah itu karena beberapa hal administratif dan lain-lain. Jadi masih banyak yang perlu dilihat gitu ya. Yang kedua terkait dengan guru penggerak tadi ya. Kalau di Kemdikbud melalui PGP itu ada balai guru penggerak, kalau kita di IGI itu kebalikannya. Kita BPG. Jadi seolah-olah itu kita BPG. Kita adalah balai penggerak guru. Betul. Ada Siap. penggerak, ada guru penggerak, ada penggerak guru. Teman-teman boleh jadi berstatus guru penggerak. Kami di IGI bantu untuk menjadi penggerak guru. Mengapa demikian? Karena guru penggerak itu tidak bisa berhenti di sebatas sertifikat dan keinginan untuk menjadi kepala sekolah, kemudian pengawas, dan lain-lain. Sejatinya guru penggerak menurut saya, meskipun nanti mungkin namanya tidak ada lagi guru penggerak, tapi sosok guru yang kita idam-idamkan adalah guru yang bukan saja bergerak, tapi juga guru-guru yang bisa menggerakkan. Nah, inilah konsep dari Ikatan Guru Indonesia, bagaimana kita bukan hanya bergerak, tapi juga menggerakkan untuk guru-guru yang lain. Memang proses diseminasi dari ilmu yang didapatkan oleh guru penggerak itu terbatas, dan biasanya itu hanya memenuhi standar tertentu atau mungkin pemenuhan tertentu, sehingga ketika diseminasi dari seorang guru penggerak selesai, maka selesailah tugasnya dari guru penggerak. Kami di Ikatan Guru Indonesia tidak seperti itu. Jadi guru-guru penggerak, ambillah ruhnya sebagai guru penggerak, bukan statusnya sebagai guru penggerak. Kalau status guru penggerak tentu udah jelas bertanggung jawab bagaimana bisa menularkan kebaruan, menularkan sesuatu yang lebih bermanfaat pada guru-guru yang lainnya. Tapi lebih jauh daripada itu, ruh sebagai penggerak itu harus memang tertanam di kita-kita semua. Siapa yang bisa menjadi penggerak guru? Ya kita semua. Saya rasa nggak perlu kita itu punya Gelar. sertifikat. Ya, tidak perlu harus menunggu memiliki sertifikat guru penggerak untuk menjadi seorang penggerak guru gitu. Kadang-kadang ilmu yang kita punya itu merasa sedikit, tapi itu sangat dibutuhkan oleh orang lain. Misalkan kita memiliki kompetensi di bidang menulis buku gitu, atau membuat inovasi digital, media pembelajaran yang menurut kita ilmu kita itu tidak ada apa-apa atau sedikit, tapi bagi orang lain mungkin itu berguna. Saya pernah punya pengalaman di DKI Jakarta yang kita punya program relawan, kita sebut school to school training program. Selama 3 tahun kita berjalan itu tanpa bantuan dan APBN maupun APBD, dan tanpa juga mengeluarkan kas Ikatan Guru Indonesia. Jadi kita kumpulkan guru-guru yang punya kompetensi untuk kita dalam tanda kutip sumpah gitu ya. Kita sumpah, kita minta mereka keikhlasannya untuk turun ke sekolah-sekolah dan melatih guru-guru di sekolah. Kita memutar konsep yang tadinya guru datang ke tempat pelatihan, jadi pelatihan yang datang ke tempat guru. Mengapa demikian? Karena banyak guru-guru yang komplain, termasuk di Jakarta ya, dan saya rasa di daerah lain, bahwa kalau ada kegiatan pelatihan yang dikirim itu hanya guru-guru itu saja yang direkomendasi oleh kepala sekolah atau dinas, sementara guru-guru yang lain itu tidak mendapatkan hak untuk seakan-akan tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan kompetensi atau ilmu-ilmu yang baru. Maka kami gagas itu program school to school training program, guru-guru yang kompetensi yang mau berbagi datang ke sekolah-sekolah memberikan ilmu, dia menjadi guru penggerak itu, menggerakkan perubahan gitu. Apa yang kita rubah di IGI, yang pertama kita rubah adalah mindset, pola pikir bahwa kita sebagai guru sudah saatnya memposisikan diri kita bukan sebagai subjek
tapi sebagai fasilitator, memfasilitasi pengetahuan yang ada pada murid, memfasilitasi pengetahuan yang ada pada kita, dan juga pengetahuan yang ada di sekitar kita untuk sama kita kolaborasikan, sinergikan menjadi pengetahuan yang baru. Oke. Saya rasa itu, dan kemarin kita juga baru hadir ya bersama Bu Amen, ada peluncuran rekomendasi kebijakan untuk pendidikan untuk 5 tahun ke depan, dan salah satu poin yang saya ambil dari situ adalah pemerataan kualitas guru gitu ya. Mungkin kita banyak guru-guru yang berkualitas, tapi guru-guru yang berkualitas yang memang benar-benar memikirkan peserta didik gitu ya, berpusat pada peserta didik itu tentu masih minim. Biasanya guru-guru hanya berpusat pada kompetensi dirinya masing-masing. Dia merasa sudah hebat, sudah profesional, sudah bla 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 segala macam, sehingga lupa bahwa sesungguhnya peningkatan kompetensi yang dilakukan atau yang dia ikuti adalah ujungnya adalah yang sering disebut oleh Kementerian 3M, yaitu murid, murid, dan murid. Kita sering menyebutnya, tadi juga Pak Dokter sudah menyebut bahwa guru esensinya adalah berpusat pada peserta didik. Mungkin saya sekalian closing statement ya Bu, kalau Baik, ini baik Pak mohon Danang, izin Pak silahkan. Dr. Karena Wirman. waktu kita juga tinggal 7 menit juga, sekalian closing Iya. statement. Bapak Ibu mohon maaf ya, waktu kita 7 menit lagi. Saya yakin Bapak Ibu masih banyak pertanyaan Bapak Ibu, tapi karena waktu kita terbatas, kita harus pula mengakhiri kegiatan kita di sore hari ini. Silahkan Pak Ketua Umum Ikatan Guru Ya, Indonesia untuk memberikan closing terima kasih. statement. Mohon izin Pak Dr. Wirman, Kepala BGP NTB. Mudah-mudahan kita bersinergi ke depan. Untuk Bapak Ibu semua peserta kegiatan webinar hari ini, tetap kita harus resilient dan menyelaraskan diri kita dengan perubahan. Mengapa? Karena kita ini adalah guru. Guru itu dilahirkan dan ditakdirkan untuk merumuskan masa depan pendidikan. Dan guru-guru yang maju itu adalah guru-guru yang bisa menyelaraskan dirinya dengan perubahan, guru-guru yang bukan saja hanya bisa bergerak, tapi juga bisa menggerakkan untuk perubahan, untuk kebaruan, bisa bergerak untuk berdampak. Demikian, resilient, sharing, and growing together. Sekali lagi mohon izin ya karena waktunya dan lain hal. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Ketda, terima kasih Pak Kepala BGP. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Danang Hidayatullah SHIMM, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia di pusat. Baik, Pak Dokter, ini kita sudah di ujung banget acara, Bapak. Saya tidak menyangka bahwa ternyata peserta-peserta saya ini betah banget, Bapak, membersamai kita di sini. Jadi benar-benar yang datang hari ini, Bapak, yang stay ini bukan hanya mencari tanda kutip sertifikat, tapi memang ingin mendengarkan informasi-informasi terkini gitu ya terkait dengan tema kita, karena memang menarik sekali untuk dibahas. Dan kami yakin Bapak Ibu di antara puluhan orang ini masih ada yang ingin memberikan pertanyaan, ide, masukan, saran, kritik, bahkan mungkin untuk bisa kita telaah bersama gitu, atau mungkin bisa diteruskan ide-idenya kepada pemerintah pusat. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, waktu kita terbatas. Sekali lagi kita punya 5 menit saja, dan saya mohon izin untuk Pak Kepala Balai Guru Penggerak untuk memberikan semacam, kalau dibilang siraman rohani, gimana ya, jadi kata-kata atau kalimat yang bisa menyejukkan kami lah Pak, yang sedang mana musim panas lagi nih Pak, kadang panas kadang dingin gitu ya Pak Dokter. Jadi kita masih kadang kita pegang PMM itu ada aja tuh celetukan-celetukan, nggak usah diurus PMM-nya, sebentar lagi udah ganti kebijakan, nggak usah ini deh guru penggerak nanti lain lagi. Nah jadi bagaimana nih Pak untuk teman-teman guru gitu ya, agar bisa terus terkuatkan mentalnya gitu ya, menghadapi perubahan-perubahan dan rencana-rencana ke depan yang kita belum tahu pasti juga, dan teman-teman guru yakin akan menunggu-nunggu juga nih gimana ya, untuk menguatkan kita lah, seperti itu Bapak. Sekalian closing statement-nya dan petunjuk-petunjuk arahan dari Bapak Kepala Balai Guru Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Ketua, Ibu Nur Hidayati. Ya, Bapak Ibu,
diskusi ini sangat menarik dan mudah-mudahan kita ada kesamaan persepsi, kesamaan draft langkah untuk tetap bisa resiliensi kita, daya juang, daya tahan kita di tengah perubahan ini. Nah, salah satu yang kita syukuri Bapak Ibu bahwa sesungguhnya proses yang kita alami selama ini kan itu kan membuat kita jadi matang dan jadi siap dan terus untuk bisa punya daya juang, punya daya tahan, punya semangat untuk terus daya lenting kita kan untuk mau terus berubah, mau belajar, menyesuaikan diri terus dengan apa yang baru, ada PMN baru kita belajar, ada sesuatu kebijakan baru kita cermati, kita belajar. Itu kan sungguhnya punya habituasi, punya cara pola pikir yang sudah kuat, mantap itu untuk menghadapi segala perubahan, segala tantangan yang akan datang. Sehingga kita insya Allah tidak optimis, tidak pesimis dengan kondisi tadi, keadaan perubahan-perubahan itu karena kita sudah memiliki tadi daya lenting, daya juang, daya tahan itu kan, dan juga semangat dan kebiasaan habituasi yang bagus untuk kita menjadi bekal kita. Dan kita kan tidak selalu nyaman dengan kondisi-kondisi yang stay dan seterusnya, lalu ada tantangan. Kita kan suka dengan tantangan baru. Nah, sehingga ke depan dengan kondisi ini justru itu yang menjadi modal paling dasar yang sudah melekat pada diri kita. Itu modal tidak hanya bukan modal kapital, tapi modal yang sangat fondasional dalam melekat pada diri kita. Sehingga kita sudah apapun yang terjadi, kita sudah siap untuk beradaptasi ya. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu, yang kita sedang nikmati informasi dan seterusnya ini kan ini masih sebatas wacana sebenarnya kan, wacana kalau sudah disebut sebagai perlu ada lakukan pengkajian dan seterusnya itu Pak Menteri itu kan itu kan wacana itu kan hasilnya nanti sudah ada tim-tim yang sudah melakukan, tapi kan hasilnya nanti kita akan tunggu dan semangat keberlanjutan itu kan sudah Pak Menteri pun sudah sampaikan, sehingga seandainya pun nanti ada perubahan-perubahan, mungkin ada perubahan kecil sampai sedang, sampai terjadi revolusi itu kemungkinan kecil sekali, karena ada revolusi itu lain dengan kalau prinsip keberlanjutan. Sesuatu yang baik sudah baik seperti yang kita alami di transformasi pendidikan profesi guru misalkan. Pak Menteri kan langsung tune in tuh kalau saya dengar berbagai kesempatan tentang bagaimana peningkatan kompetensi guru, bagaimana PPG, pendidikan profesi guru, bagaimana itu kan beliau langsung apa yang sedang kita alami itu beliau sudah langsung nampaknya langsung sudah klop dengan itu ya. Bahkan berbagai kesempatan akan ada effort yang lebih terhadap perhatian kepada guru. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Tidak semua transformasi itu tidak membuat kita nyaman, tapi ternyata ada sesuatu yang on the right track yang sudah berjalan itu langsung menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Terakhir Bapak Ibu, prinsipnya adalah kita sudah terbiasa, sudah kuat untuk belajar, berkarya, bahkan sudah siap untuk tergerak dan menggerakkan sampai berdampak secara berkelanjutan. Itu kan prinsip dasarnya. Sehingga Bapak Ibu termasuk filosofi penggerak itu kan sangat fundamental. Seperti kalau kami di BGP itu tidak menyiapkan calon fasilitator, tapi menyiapkan penggerak komunitas belajar, penggerak perubahan di lapangan. Sehingga dengan melekatnya semangat penggerak itu, maka kita akan terus bisa bergerak dan menggerakkan, mau berbagi, mau berkolaborasi, berdiskusi terus
bersinergi dengan siapa saja. Nah, sehingga semangat untuk berbagi, bersinergi, berkolaborasi itulah yang menjadi ruh dari penggerak itu. Bahkan kalau hanya sertifikat saja itu kan tidak menjamin. Seperti kata Rocky Gerung itu, sertifikat ijazah itu kan bukti kita pernah belajar. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana setelah kita pernah belajar dan dibuktikan oleh ada sertifikat, lalu kita bisa lebih bermanfaat dan berdampak kepada lingkungan sekitar kita, murid kita, teman kita, sehingga kita bisa maju bersama, hebat semua. Kan itu Bapak Ibu. Sehingga prinsipnya adalah tidak ada sekarang yang namanya Superman, Superwoman itu yang adalah super team, ya, ada super team. Sehingga ini adalah tim besar di NTB, misalkan guru itu adalah bagian dari BGP, maka teman-teman BGP NTT itu bersama guru dan tenaga pendidikan adalah sebagai super team, ya, super team yang siap untuk bergerak menggerakkan supaya kita bisa berdampak secara berkelanjutan untuk pendidikan di NTB lebih bagus demi generasi pemuda kita ke depan yang lebih baik, dan tentunya kita menyiapkan mereka untuk siap bisa langgeng, bisa stay di sesuai dengan kodrat zamannya. Sekali lagi, tentunya selamat, tetap sehat, tetap semangat, tetap kita untuk selalu bersinergi, berkolaborasi untuk berdampak, untuk bergerak dan menggerakkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan, salah berkata, dan tetap sehat, semangat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekian. Allahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Irian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mantap, tetap ada pantunnya ya Pak Kepala ya. Luar biasa, terima kasih untuk Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Wirman Kasmayadi, SPD MSI. Dan Bapak Ibu, dengan berakhirnya closing statement dari dua narasumber kita tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada sore hari ini, webinar BISA, Bincang Syarat Makna Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lombok Barat, hari ini Jumat 1 November 2024, yang mengangkat tema Ganti Menteri, Ganti Kurikulum. Dan ternyata dari sekian diskusi kita yang berlangsung selama 2 jam tadi, Bapak Ibu, mungkin ada satu benang merah yang bisa kita ambil, bahwa ganti menteri tidak selamanya ganti kurikulum, Bapak Ibu. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa apapun dinamika, apapun kebijakan, apapun aturan baru terkait dengan pendidikan, Bapak Ibu, ada satu hal yang tidak boleh berubah dalam diri kita, yakni semangat untuk menjadi lebih baik. Dan kita sebagai guru merupakan agen perubahan, Bapak Ibu, sebagai katalis yang dapat meyakinkan akan pentingnya perubahan, sebagai penggerak perubahan, sebagai pemberi solusi, dan juga menjadi mediator perubahan. So, tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Kita akan berjumpa lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tamu-tamu atau narasumber yang luar biasa lagi. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita, Bapak Dr. Bapak Dr. Wirman Kasmayadi, SPD MSI, dan juga kepada Bapak Danang Hidayatullah SH, MM. Mohon maaf atas segala kekurangannya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah setia membersamai kita juga dari awal jam 2 siang tadi sampai dengan sekarang. Masih penuh ini kelasnya, luar biasa. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kita akan berfoto bersama sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Boleh open cam Bapak Ibu biar dilihat ini sama Pak Kepala BGP, ini guru-guru penggerak banyak, dan juga penggerak guru tadi yang dibilang Pak Danang, bahwa ada guru-guru hebat yang mungkin tidak ikut seleksi, tapi ilmunya luar biasa banyak loh Pak Dokter, Pak Kepala BGP ya. Jadi ada guru-guru yang mungkin tidak ikut guru penggerak tadi katanya Pak Danang ya, tapi mereka punya potensi-potensi yang luar biasa juga, udah hadir di sini kayaknya. Silakan mari kita berfoto bersama, boleh dihapus sorotan saya dulu. Ya, untuk layar 1. Ya, layar 1 bersama Pak Kepala BGP nih.
Siap-siap ya Bapak Ibu, Pak Rusnan, Bu Erni, ini ada Pak Muhlis. Boleh kita open kamera dulu, Bu Fit, Pak Nur Salim. Oke. Ya, ada Bu Gramatolina juga nih, keren. Oke. Oke, 1, 2, 3 senyum ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Layar 2, layar 2 ada Pak Komang, ada Pak Lalu Sastrawan. Oke, 1, 2, 3. Siap layar. Oke, 2 layar. Siap deh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih Pak Dokter. Dan Sama-sama. kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ibu. Ya, terima kasih Pak Dokter. Siap, sama-sama. Sehat semua. Iya, terima kasih Pak Dokter. Yo. Bapak Ibu yang izin belum pamit Bu terhadir, Guru, izin pamit. Assalamualaikum. silahkan. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi daftar hadirnya, karena itu akan menjadi patokan kami